Baik, salam jumpa, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya Asmanus Madeole, Sarjana Pendidikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Kepulauan Siau Tegularan Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Bersama-sama dengan saya pada saat ini dalam rangka supervisi klinis dengan tahapan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Sudah ada rekan saya, Bapak John Ferry Bohang, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tegulandang. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Nah, apa kabar di saat ini? Baik, luar biasa. Tuhan bisa semangat untuk datang mengajar. Ya, baik, Pak. Syukur Bapak dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan ini saya meminta waktu dari Bapak untuk bercakap-cakap terkait kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas. Jadi ada 3 tahap yang akan kita lakukan bersama-sama. Pertama-tama adalah tahap pra observasi, yang kedua observasi di kelas, yang terakhir pasca observasi. Jadi di saat ini kita akan melaksanakan pra observasi. Nanti pada saat observasi saya akan bersama-sama dengan Bapak di dalam kelas untuk menemani Bapak dalam proses pembelajaran dengan peserta didik. Dan terakhir pada tahap pasca observasi kita akan bersama-sama dengan kita akan ada pengajar praktik ya, yang akan sama-sama untuk berkolaborasi, bercakap-cakap terkait pembelajaran atau hasil observasi di dalam kelas. Baik, Pak. Untuk pembelajaran yang akan Bapak laksanakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran rencananya apa, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Untuk pembelajaran kelas 7 pada semester ganjil ini, mereka mendapatkan materi tentang teks deskripsi. Nah, pada kali ini saya punya rencana untuk mengajarkan siswa untuk dapat menyunting teks deskripsi yang sebelumnya sudah mereka pelajari dan pengertiannya. Dan ini pun termasuk pada elemen membaca dan memirsa, Pak. Ya, jadi adapun materi esensial adalah teks deskripsi. Nah, itu yang akan saya ajarkan.
Dan pada materi ini saya bertujuan supaya anak-anak ini dapat memiliki pengetahuan tentang penggunaan tanda baca, huruf kapital, kata depan, bahkan kata sapaan yang biasanya dalam keseharian senantiasa mengalami kendala dalam penulisan huruf kapital, tanda-tanda baca. Itu penempatannya belum terlalu tepat. Nah, pada awal ini saya mencoba anak-anak ini dapat memahami tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca tersebut, bahkan kata depan serta kata-kata sapaan. Itu tujuan yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, peserta didik saya harapkan mereka dapat menyunting suatu teks. Di dalam satu teks itu misalnya ada kesalahan-kesalahan yang perlu ada perbaikan. Jadi istilahnya dalam materi ini bertujuan peserta didik dapat menyunting. Misalnya penggunaan tanda bacanya bisa diedit, diperbaiki, tanda koma, tanda baca yang lain, bahkan kata depan, bahkan kata sapaan. Itu tujuan. Jadi ada dua tujuan yang kita saya capai pada materi topik materi tentang menyunting teks deskripsi ini, Pak. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang Bapak buat di saat ini, Bapak persiapkan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas memang benar-benar sifatnya kontekstual. Jadi dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar serta sesuai dengan alur pembelajaran tentunya yang sudah Bapak susun sebelumnya. Oke, baik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, hal apa yang Bapak persiapkan? Baik, yang saya persiapkan untuk pembelajaran ini tentu saja berupa area pengembangan yang harus saya buat sebagai lingkup pembelajaran ini. Jadi itu ada tiga. Lebih detailnya dari tujuan pembelajaran itu, Bapak buat tiga area pengembangan. Area pengembangan apa yang Bapak akan Yang kembangkan? pertama adalah area pengembangan pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Bisa diberi gambaran terkait ketiga area pengembangan tersebut? Untuk pengetahuan, tentu saja peserta didik ini akan memiliki pengetahuan sehubungan dengan materi yang saya ajarkan, yaitu tentang bagaimana memahami cara penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca, bahkan penggunaan kata sapaan, kata depan. Untuk keterampilan, saya mengharapkan peserta didik ini dengan bekal pengetahuan tadi mereka mampu untuk menyunting berbagai teks, khususnya pada teks deskripsi, di mana mereka dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan kapital, tanda baca, kata sapaan, dan kata depan. Ya, terakhir kalau terkait area pengembangan sikap. Untuk pengembangan sikap tentu dari pembelajaran ini peserta didik akan mampu secara mandiri untuk dapat mengoreksi ataupun menyunting kata atau kalimat berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh. Jadi secara mandiri. Kemudian juga dapat bekerja sama, karena rencananya untuk materi ini saya ajarkan melalui kelompok diskusi. Iya. Jadi di situ ada nilai kerjasama, ada kemandirian, baru berpikir bernalar kritis. Iya. Jadi di situ benar-benar diarahkan kepada penguatan profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Ya. Baik. Untuk terkait strategi dan model pembelajaran, rencananya Bapak akan menggunakan strategi atau model pembelajaran seperti apa, Pak? Untuk strategi, saya menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. PSE ya? Iya, PSE. Ya, luar biasa memang. Itu yang saat ini sementara dilaksanakan karena benar-benar berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Baik, untuk diferensiasi yang akan Bapak laksanakan terkait dengan strategi yang Bapak sampaikan tadi,
kira-kira dapatkah Bapak menyampaikan atau menjelaskan hal-hal apa yang Bapak persiapkan sebelum melakukan diferensiasi? Pada awalnya apa yang Bapak lakukan? Untuk berdiferensiasi, saya akan mencoba mengidentifikasi kesiapan ataupun kebutuhan peserta didik dalam kegiatan belajar. Boleh melalui tes secara diagnosis. Tes diagnostik ya. Ya. Ya, seperti Ya. Oke, baik. Jadi dari hasil tes diagnosis tersebut tentunya itu akan berdampak atau akan Bapak siapkan tindak lanjutnya dalam pembelajaran. Ya, ya. Ya. Jadi supaya benar-benar pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar Ya. murid. Baik, untuk sosial emosional yang nantinya akan Bapak lakukan, saya yakin ini sering Bapak lakukan di dalam kelas. Ya, kita tahu bersama pembelajaran sosial emosional ini sejak dulu sebenarnya sudah dilakukan, Ya. tetapi sifatnya masih rutinitas biasa saja, seperti biasa, belum direncanakan dalam rangka untuk pengembangan keterampilan sosial emosional siswa. Menurut Bapak, yang akan Bapak lakukan di kelas untuk berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, aktivitas apa saja yang akan Bapak laksanakan dari awal pertengahan sampai akhir? Silakan Pak. Baik, untuk pengembangan pembelajaran sosial emosional, pertama-tama rencana yang ini rencana karena baru akan masuk ke depan. Pertama adalah untuk berdoa, ya, memberikan salam kepada anak-anak supaya terbangun suatu komunikasi, ya, santun, kemudian berdoa, dan dalam kegiatan ini pula akan dibuka dengan misalnya kegiatan akan saya sajikan games, permainan, kuis, kuis. kuis yang medianya saya gunakan papan tulis saja yang lebih Iya, mudah. iya, baik. Ya. Tentunya kuis di awal itu supaya anak-anak Untuk memancing fokus mereka siap untuk menerima Iya. pelajaran. jadi Ya. fokus belajar itu memang penting ya Pak di Penting. awal Ya. pembelajaran. Jadi itu harus benar-benar dipersiapkan. Persiapkan lewat Baik. ini. Kalau di kegiatan inti yang sosial emosional yang mungkin tadi sudah sempat Bapak sampaikan di awal Ya. di area pengembangan Iya. sikap. Jadi hal apa di yang inti itu yang sempat Bapak sampaikan? Yang pertama adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan. Ya, ada kesepakatan. Kesepakatan bersama ketika belajar ini apa yang harus kita sepakati supaya kegiatan belajar ini berlangsung dengan baik. Macam kesepakatan kelas ya Pak. Iya, Ya. kesepakatan. Selanjutnya ada kegiatan kolaborasi juga Ya, istilahnya. ya, diskusi, saling bertukar pikiran, kemudian supaya anak-anak diajak untuk dapat berbicara, Iya, ya, berbicara, ya. berbicara, menyampaikan pendapat, sedangkan teman yang lain bisa menghargai. Jadi ada sikap saling Saling menghargai. menghargai. Ya, jadi di situ dilatih tadi anak bisa aktif, Aktif. berpartisipasi, yang Hmm. tidak malu. Tidak malu untuk Ya. bicara, mengeluarkan pendapat. Kemudian mereka juga dilatih untuk menghargai. Menghargai. Di akhir kegiatan apa yang bisa Bapak lakukan untuk menguatkan sosial emosional menurut Bapak yang bisa Bapak persiapkan? Yang saya persiapkan untuk menguatkan pembelajaran sosial emosional ini, kemungkinan saya akan kuatkan mereka supaya lebih memperhatikan cara berdiskusi, karena selama ini saya pelajari pada pertemuan sebelumnya hal berdiskusi ini belum mereka pahami secara penuh. Kemungkinan karena pembekalan dari sekolah dasar Ya, itu belum sebelumnya. belum diperkenalkan bagaimana berdiskusi yang baik. Jadi saya harapkan pada pembelajaran akhir ini ada semacam perubahan ketika menyampaikan suatu pendapat dalam bentuk diskusi. Baik, luar biasa apa yang sudah Bapak sampaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan Bapak di awal tadi. Baik Pak, untuk pelaksanaannya, Untuk pelaksanaan, saya akan menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. problem based Learning. Kemudian untuk metode, saya akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Untuk metode diskusi ini, saya akan bahagi mereka dalam kelompok yang dinamai, masing-masing kelompok itu dengan nama-nama
kampung ada di wilayah Di Belanda. Belanda. Oh, jadi diambil Karena nama- biasanya nama-nama kampung itu sering disalahgunakan penggunaan tanda huruf kapital ya. kapital. Iya. Jadi dengan maksud juga Maksud supaya supaya- literasi untuk anak. Iya. Ada literasi. Iya. Kemudian ada tanya jawab. Tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penugasan. Kemudian untuk media pelajaran yang mungkin saya akan siapkan, karena kebetulan buku ini sangat penting. Ya, Memang ya. pemerintah sudah membuat buku ini sedemikian rupa, supaya bisa sehingga sangat cocok jadi dengan sumber belajar. elemen, Ya. menjadi sumber belajar, elemen belajar juga semua Ya. ada di sini. Jadi bisa digunakan karena masih Masih buku, banyak masih tersedia. banyak tersedia, masing-masing siswa bisa Bisa dimanfaatkan. bisa Ini- dimanfaatkan. Aset. Iya. Aset atau Aset. potensi yang bisa dimanfaatkan. Luar biasa Pak. Boleh Sudah tambahan juga, mungkin saya akan mempersiapkan LCD sedih. supaya jadi bahan tayang fokus presentasi. pada satu titik. Nah, Oke, baik. biasanya kan anak-anak lebih fokus pada buku, tidak terkontrol. Tidak kontrol. Beda kalau ditayangkan secara fokus satu titik saja, misalnya dari sini. Kita coba seperti itu Pak. Lebih menarik. Lebih menarik. Ya. Ya, jadi buku, ada bahan presentasi. Presentasi. Kemudian untuk setiap kelompok juga pasti mendapat Ya. LKPD, lembar Iya. kerja kelompok yang bisa diikuti. Baik, luar biasa Pak yang sudah Bapak siapkan dalam hal ini. Saya sangat mengapresiasi tentunya. Kemudian kalau berhubungan dengan area pengembangan murid sudah Bapak sampaikan Ya. tadi ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sistem. Saya ingin coba bertanya kepada Bapak untuk kemampuan Bapak atau kompetensi Bapak secara pribadi, ada area pengembangan yang Bapak rasa perlu dikembangkan dalam diri Bapak, yang tentunya akan Bapak coba laksanakan nanti di pembelajaran yang akan Bapak laksanakan ini. Kompetensi apa atau kemampuan apa yang Bapak ingin kembangkan? Baik, untuk kemampuan yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana menerapkan pedoman penggunaan huruf kapital, tanda-tanda baca, kemudian kata depan itu kepada peserta didik, dan tentu saya sebagai guru harus menambah pengetahuan. Apalagi bahasa pada zaman sekarang ini terus berkembang mengikuti zamannya. Jadi seperti itu Pak. Oke. Jadi di sini kemampuan profesional Iya, Bapak harus lebih sebagai guru tingkatkan. bahasa Indonesia Iya, khususnya, iya. jadi harus mumpuni sehingga benar-benar Oh. Bapak boleh menyediakan pembelajaran yang bermakna bagi Ya. murid. Ya. Dan tentunya kita sama-sama berharap nanti di pembelajaran pada tahap observasi yang akan saya laksanakan Ya. di kelas, dan Bapak akan melaksanakan pembelajaran kegiatan belajar mengajar Ya. tentunya. Bapak boleh mencapai apa yang Bapak harap. Siapa? Ya. Oke Pak, jadi itu terkait persiapan pembelajaran. Sekarang saya ingin mengetahui kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang Bapak rencanakan ini. Ya. Kemudian di kelas berapa dan di jam pelajaran keberapa? Untuk pembelajaran ini saya sudah targetkan ya untuk minggu depan. Kemungkinan pada hari yang sama. hari yang sama, hari Rabu itu ada di kelas 7D Ya, pada kelas jam pertama dan pada jam yang kedua. ABM jam Ya. pertama dan Dan jam jam kedua. kedua. Oke, baik. Ya. Ya. Nanti minggu depan Ya. saya akan bersama-sama dengan Bapak Siap. ya, untuk mendampingi Bapak tentunya dalam hal ini, karena tujuannya supervisi ini adalah untuk menguatkan Bapak, mengembangkan kompetensi Bapak. Dalam proses tentunya evaluasi dan menjadi bahan refleksi untuk Bapak, untuk mengembangkan diri Bapak supaya bisa mempersiapkan segala sesuatu, khususnya pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid. Karena tujuan kita kan 3, yaitu murid, dan murid. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan untuk kepentingan murid. Baik Pak, mungkin demikian yang dapat kita percakapkan di kesempatan ini. Sampai kita ketemu kembali di Siap. praktek pembelajaran nanti pelaksanaannya di kelas. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan sampai bertemu lagi. Siap. Ya, terima kasih. Siap.
harus tetap berdoa kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga baik Bapak Guru maupun kalian itu boleh ada di tempat ini untuk belajar itu semua karena anugerah dan kasih sayang dari Tuhan. Nah, bolehkah Bapak mengajak kalian untuk membawakan satu buah lagu nasional? Boleh? Boleh. Supaya suasana belajar kita semakin asik di pagi hari ini. Yuna, kita berdiri, ada satu lagu nasional dan apa kalian tahu? Tahu apa liriknya? Ada yel-yel kelasnya? Coba kalian sampai bisa yel-yelnya. Mana? Berdiri. Siap, gerak. Siapa kita? Belajar studi. Siapa kita? Belajar Pancasila. Adakah Pancasila di dadamu? Ada. Apa itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kelas 7D, luar biasa. Pensat, bisa. Baik, terima kasih dulu Bapak kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ini lalu kelompok 4 ada 6 dan kelompok 5. Ya, bisakah membentuk posisi duduk seperti berkelompok? Bisa. Posisi dan 5 kelompok diskusi. Berdiskusi kita akan membuat satu kesepakatan dalam diskusi ini, di mana diskusi kan membahas suatu topik untuk dapat menarik sebuah kesimpulan yang bisa dijadikan sebagai keputusan hasil belajar dalam satu kelas, kan? Ya kan? Oleh sebab itu maka kita akan membuat sebuah keputusan, sebuah kesepakatan bersama dalam kegiatan diskusi. Pertama, dalam berdiskusi harus bagaimana? Apa yang harus kita sepakati? Harus saling membantu atau kerja sama yang diistilahkan dengan gotong. Kita yang menyampaikan pendapat, apakah kita secepatnya memprotes dia atau memberikan dia? Ya, tidak boleh, harus saling menghargai jika ada yang sedang berbicara. Boleh ada lagi tambahan untuk kesepakatan kelas kita di pagi hari ini dalam hal berdiskusi materi yang akan Bapak sebutkan ada? Pas? Baik, kalau demikian kita sudah membentuk atau kuis. Dapat ada sebuah kuis. Kuis ini berupa gambar yang nanti kalian akan menebak dari gambar itu kalimat apa yang bisa tercipta. Ayo, sama bisa. Tunjukkan tangan. Angelin. Daun bayam yang berapa yang lain setuju? Setuju. Gambar yang pertama ini ada tanda panah. Perut, perut. Lalu huruf T-nya dihilangkan, diganti tidak. Perut. Gitu. Perut baru. Ini paha. Ini paha ayam ya. Paha ayam. Terus paha. Perut. Paha. P-nya diganti dengan S, begitu ya? Oh, jadi berusaha. P kan dihilangkan kan? Terus ditambah dengan A.
perusahaan. Oke, yang di bawah gimana? Yang di bawah. P-nya dihilangkan diganti dengan A. Yang apa? Peci, menunjukkan pada topi ya. Topi dinamakan juga peci diganti dengan keci. Berarti kan keci karena P-nya diganti dengan K. Terus, oke, ditambah dengan L menjadi kecil. Kalau demikian, kalimat yang terbentuk adalah terusan kecil. Boleh diterima ini? Ya, kalian akan memiliki pengetahuan tentang penggunaan huruf kapital, tanda baca, khususnya koma dan kata depan. Yang pertama, yang kedua, pada kegiatan belajar ini, Bapak dan juga kalian tentunya akan mampu di akhir pembelajarannya mampu mengikuti penggunaan huruf kapital, tanda baca dan kata depan pada teks deskripsi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Masih pada materi memahami teks deskripsi yang pada waktu yang lalu sudah kita pelajari. Ini sudah pembelajaran untuk kelima kalau tidak salah ya, pertemuan kita hari ini kelima yang membahas materi tentang gunting, materi tentang pedoman penggunaan huruf kapital atau tanda baca bahkan kata depan. Pernahkah kalian mendengar kata kapital atau huruf kapital? Pernah ya? Ya, siapa bisa menjelaskan apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf yang gimana? Coba tunjukkan kalian yang tahu. Barangkali yes, gini, silakan. Huruf kapital atau huruf besar yang dipakai sebagai huruf pertama pada kalimat atau awal. Oh, huruf kapital adalah huruf besar ya? Huruf kapital adalah huruf besar. Huruf yang dicetak besar ya, seperti yang kita pelajari ketika kita masih SD. Nah, dulu terima kasih. Berikut, apakah kalian mengenal apa yang dimaksud dengan tanda baca? Tanda baca. Dan apa contohnya kira-kira? Siapa tahu tanda baca? Angelin? Dipakai di antara huruf besar dan huruf kecil atau huruf bilangan. Oh, seperti itu ya. Tanda baca contohnya tanda koma, ya, tanda titik, silakan dulu kayak gini, tanda seru, tanda tanya. Nah, yang pasti untuk huruf kapital atau huruf besar itu, bahkan tanda koma sudah kita pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah. Kita akan masuk pada kegiatan inti, yaitu menyunting. Menyunting adalah kegiatan mengedit, memperbaiki yang salah menjadi benar. Nah, Bapak sudah menyediakan satu LKPD, ya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, sebenarnya di slide siapa? Tentulah Bapak menyiapkan lembaran ya. Jadi kalau sudah masih listrik kita ada. Pada LKPD ini kalian Bapak sodorkan sebuah teks yang perlu diperbaiki kekurangannya. Ada penulisan huruf kapitalnya yang belum tepat, ada penggunaan tanda koma yang belum sesuai dan tanda titik, dan ada bagian yang rumpang artinya kosong dan perlu diisi dengan kata depan dan boleh jelas ini? Boleh? Di sini juga Bapak sudah menyiapkan ketika.
di nama desa tersebut. Ini juga sungai. Sungai besar kalau dimakanya ada nama sungai. Ini juga harus besar karena kan sudah tanah kecil. Kita mau membagikan dua banyak. Ada huruf tersebut langsung pada huruf D, maka langsung pada huruf yang diperbaiki. Bagaimana ada kesulitan? Ya? Ya. Ya, kelompok kampung India bagaimana? Sudah selesai. Oh, sebentar. Ada kesulitan? Ada? Tidak ada? Tidak ada, baik. Tidak ada. Kita kan sudah mendapat pedoman tadi di awal pemberian materi. Diskusi sudah selesai dan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ada bapak saya. Pertama itu dipakai oleh huruf kecil dan kami Memperganti yang mengganti dengan huruf besar. huruf besar. Lanjut. Lanjutkan ke perjalanan kita besok ya. Di situ ada titik dan di sini juga ada kalimat yang kosong dan kami Ya. di situ di desa Deni. Oh, di desa Denge. Di ya? Di. Kata depan di. Terus. Kita akan naik mobil melewati jembatan yang melintasi sungai. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Mereka sudah menyampaikan hasilnya. Ada? Nah, ada. Ini. Kesempatan yang telah diberikan, kami dari kelompok sosial sudah merasa sangat benar, kami sudah memberikan apresiasi. Namun kami ingin kalau dari kelompok Rubio untuk membacakan semua kalimat dari awal sampai akhir Oh. dengan tanda baca yang sudah disambung atau diperbaiki. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini kesimpulan saya dan teman-teman saya dari materi pendidikan pagi hari ini adalah kami dapat mengenal penggunaan huruf kapital dan juga penggunaan Terima kasih adik-adik sudah bisa mengikuti hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal pengetahuan supaya ketika ada teks seperti ini yang membutuhkan perbaikan dari kalian bisa
Baik, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di kesempatan ini saya bersama-sama dengan rekan guru saya, dan di kali ini juga ditemani oleh pengajar praktik yang luar biasa. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya saya bersama dengan rekan guru saya telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Baik Pak, apa kabar di hari ini? Baik, puji Tuhan ya. Sehat-sehat ya Pak? Ya, pada kesempatan ini kita akan membicarakan beberapa hal terkait pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan ya. di kelas 7D. 7D. Ya. Baik. Dari apa yang sudah Bapak laksanakan, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan tersebut? Baik, terima kasih dari penampilan yang sudah saya tunjukkan pada hari Rabu ya Pak, hari Rabu Ya. pas itu di kelas 7D. Saya rasa sudah optimal sekemampuan saya Pak. Ya. Bagaimana Bapak menilai pembelajaran atau performa yang Bapak laksanakan tersebut sudah optimal? Karena saya rasa sudah melaksanakan sesuai dengan rancangan kegiatan belajar yang sudah direncanakan. PPP. Iya, pertama adalah persiapan tertulis seperti modul belajar, kemudian dalam kegiatan awal sudah membuka kegiatan belajar seperti aktivitas rutin kelas sesuai kesepakatan seperti memberi salam, pengecekan daftar hadir, dan membuat suatu kegiatan untuk memfokuskan peserta didik untuk bisa mengarahkan pikiran mereka dalam kesiapan belajar, membuat game, bahkan menyanyikan satu lagu nasional waktu itu, Garuda Pancasila. Mereka diajak untuk menghormati bangsa ini dengan mencintai burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Ya, luar biasa. Ya. Baik Pak, pada kesempatan ini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati Ya. dari pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas 7D. 7D. Ya, boleh sekali Pak. Ya. Saya mengamati Bapak melaksanakan di awal pembukaan yang hangat dengan peserta didik, di mana di situ Bapak mulainya dengan ada budaya positif yang Bapak lakukan, mulai dari salam dan berdoa. Oh iya, betul. Ya, setelah itu Bapak juga menanyakan kembali kesepakatan kelas. Ya, itu bagian dari budaya positif yang dapat saya amati, dan pembelajaran yang Bapak laksanakan pada kegiatan inti di situ membuat siswa berkolaborasi, Iya. ada diskusi, ada Gitu. kerjasama, Iya. dan tentunya yang tadi Bapak sampaikan untuk mengarahkan anak-anak fokus pada pembelajaran, Bapak membuat games. Iya. Ya, games Iya. itu saya amati memang sangat menarik. Iya, cukup. Jadi dari segi pembelajaran, tahapan pembelajaran yang Bapak laksanakan itu benar-benar sudah dapat dikatakan luar biasa. Ya, terima kasih. Iya. Bagaimana Bapak menanggapi masalah apa yang disampaikan tersebut? Ya, saya Rasa sangat bangga dan merasa termotivasi, lebih semangat lagi menunaikan tugas, karena dengan cara seperti yang dilakukan ini membuat saya lebih giat untuk melakukan pekerjaan saya. Ya, Baik. Dan satu hal juga yang perlu saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan yang Bapak laksanakan di kelas. ya, Saya sempat mengamati pada saat di awal
Bapak menyampaikan pertanyaan pematik, Iya, kelihatan di situ hanya ada 2 siswa ya Pak iya, ya? iya. Yang aktif. Iya. aktif memberikan tanggapan, Iya, respon. merespon. Jadi sebenarnya sesuai dengan harapan kita di pembicaraan praobservasi, ada keterlibatan aktif dari seluruh Seluruh. Bagaimana Bapak menanggapi situasi tersebut? Memang saya juga berpikir seperti Bapak. Kenapa ya anak-anak sepertinya hanya sebagian yang bisa menanggapi, merespon pertanyaan tematik saya. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang harus saya perbaiki, yang menjadi refleksi saya pada saat itu juga langsung timbul pada pemikiran sepertinya harus Masalah ada. apa ini? Iya, masalah apa? Jadi baik Pak, Iya. mungkin dari situasi tersebut, apa rencana Bapak, rencana tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan untuk supaya ke depan anak-anak boleh terlibat secara penuh, bukan hanya Iya. 2 orang. Iya. Adakah rencana yang akan Bapak laksanakan dalam hal ini untuk meningkatkan keterlibatan siswa di kelas? Ya, terima kasih. Mencermati kasus yang seperti ini, seperti tadi sampaikan bahwa keaktifan peserta didik dalam menanggapi pertanyaan pemantik ini memang menjadi pemikiran bagi saya. Kedepannya mungkin saya akan mengubah metode bertanya itu sehingga melibatkan seluruh siswa. Mungkin lebih kreatif lagi dalam memberikan tekanan pertanyaan supaya siswa ini langsung merespon dengan cepat apa yang saya sampaikan sebagai pertanyaan pemantik. Baik, jadi Bapak akan membuat pertanyaan yang Iya, lebih menarik, lebih tentunya, menarik. yang boleh dikatakan berbobot, Iya, ya, supaya anak itu bisa merespon. respon cepat. Adakah Bapak berpikir untuk melibatkan orang lain? Kalau ini ada pihak lain yang Bapak akan undang atau Bapak akan berkolaborasi Ya. terkait dengan permasalahan khususnya di kelas Iya, gede ya? iya. Ya, adakah yang ingin Bapak libatkan mengenai masalah keaktifan ini di kelas gede? Ya, terima kasih. Saya selalu ingin bertanya kepada orang lain sebagaimana mereka melakukan itu di kelas yang sama. Jadi kemungkinan besar saya akan bertanya kepada teman-teman guru, apalagi mengajarnya di kelas yang sama dan serumpun misalnya bahasa Inggris. Kira-kira pengalaman apa yang mereka dapatkan? Apakah mereka juga mendapatkan permasalahan kasus ketika diberikan pertanyaan kemudian respon anak-anak kurang memenuhi standar yang maksimal, jumlah penanyanya seperti itu Pak. Di asumsi Bapak Ya, siapa tahu ada guru yang Iya. sudah mengalami masalah yang sama. sama bisa bertukar pikiran, bertukar pikiran, Iya. dan mungkin ada yang sudah menemukan solusi. solusi, Nah, itu bisa menjadi tambahan informasi. Baik, masukan jadi bagi saya. jika Bapak ada 2 yang Bapak rencanakan saya coba. Tadi yang pertama Bapak tentang metode Iya, yang kedua Bapak akan berkomunikasi dengan rekan guru yang mengajar di kelas yang sama terkait dengan keterlibatan siswa supaya aktif. aktif. Ya baik, rencana kapan Pak? Pada hari Senin itu terjadwal pada kelas yang lain, Ya, pada kelas 7A kalau tidak salah hari Senin itu saya akan melakukan KBM juga di sana dengan materi yang sama. ya. Baik, ya, luar biasa ya Pak. Ya. Jadi saya akan catat ini, Ya, nanti ya. tentunya akan menjadi catatan dalam catatan rencana pengembangan diri yang akan Bapak lakukan lagi Siap. ke depan, dan itu tentunya akan kita kembali cari lagi Iya, siap Pak. bagaimana hasilnya, apakah Bapak mengalami atau memperoleh apa yang Bapak harapkan, dan seperti itu. Ya, baik, jadi luar biasa Pak. Mungkin di akhir ini saya memerlukan refleksi singkat dari Boleh, Bapak boleh sekali. dalam proses percakapan kita di pasca observasi ini. Hal-hal apa yang Bapak rasakan, Bapak alami dan diri Bapak? Baik, terima kasih. Secara umum ketika saya melakukan performan di kelas, saya merasa sudah
sudah cukup baik karena kegiatan inti dari KBM tersebut sudah dapat diterima baik oleh peserta didik. Itu nampak pada hasil lembar kerja peserta didik yang saya lihat ketika selesai KBM itu sudah maksimal, artinya mereka sudah dapat mengoreksi apa tagihan yang saya tawarkan kepada mereka sesuai dengan tugas pada LKPD tersebut. Luar biasa. Ya, Perasaan Bapak saat ini setelah kita percakapan Dok? saya sangat bangga sekali karena selama ini tidak ada kegiatan seperti ini. Jadi sebagai guru kami sepertinya termotivasi. Ternyata seperti inilah kurikulum merdeka yang bisa membuat kerjasama antara guru dan pemangku tugas tertentu dalam kegiatan sekolah seperti Bapak dan Ibu. Sifatnya sudah bersifat kemitraan. Kemitraan. Ya, jadi di sini Bapak sudah merasa diri tidak dalam situasi tertekan. Iya, Iya, ada sampai- semacam kontrak psikologi yang terjadi berhubungan Jadi, di itu Bapak maksudnya. dengan baik. Itu yang hendak dicapai dalam observasi Iya. atau supervisi supaya benar-benar kita bisa berkolaborasi lebih santai, Iya. relax, banyak hal ide-ide akan muncul yang tentunya pada akhirnya akan membuat murid memperoleh hasil yang lebih Lebih baik. ya baik Pak. Mungkin sampai di sini percakapan kita. Terima kasih Terima waktu kasih. yang boleh Bapak berikan, boleh memberikan saya kesempatan untuk mengobservasi Bapak. Iya, terima kasih juga, Pak. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Iya.